Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam ruang rapat utama terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Pendingin ruangan bekerja maksimal, namun hawa dingin yang paling menusuk justru datang dari 3 orang yang duduk di meja mahoni raksasa yang permukaannya berkilauan. Sinta menatap pantulan wajahnya yang sedikit kabur di atas meja, melihat sosok wanita yang tampak tenang luar biasa, kontras dengan badai yang sedang mengamuk di hadapannya. Di seberangnya, Ardhito, pria yang selama 5 tahun ini disebutnya suami, duduk dengan postur angkuh. Tangannya melingkari pinggang seorang wanita lain, Lisa, yang menempel di sisinya seperti parasit yang akhirnya menemukan inang terkuat. Ruangan ini, yang berada di puncak gedung Adiwangsa Tower, dengan pemandangan Cakrawala Jakarta yang tak terhalang, adalah saksi bisu dari kerja keras Sinta selama bertahun-tahun. Ironisnya, tempat ini pula yang dipilih Ardhito untuk menjadi panggung kehancurannya. Jadi, kurasa kau sudah mengerti, Sinta, suara Ardhito memecah keheningan. Suaranya berat dan penuh kepuasan diri, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertempuran epik. Rapat Dewan Direksi pagi ini sudah bulat. Kontribusimu selama ini, yah, kita hargai. Tapi perusahaan butuh penyegaran. Visi yang baru, energi yang lebih muda. Ardhito melirik Lisa dengan tatapan memuja, seolah wanita di sampingnya adalah sumber segala inspirasi. Lisa membalasnya dengan senyum manis yang palsu, matanya melirik Sinta dengan kilatan kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Visi baru, energi yang lebih muda. Sinta hampir tertawa mendengar klise murahan itu. Visi yang disebut Ardhito adalah visi Sinta, yang ia curi sedikit demi sedikit dari proposal dan rencana strategis yang Sinta kerjakan hingga larut malam. Energi yang lebih muda itu kini duduk di sampingnya, mengenakan gaun merah menyala yang harganya mungkin setara dengan gaji manajer junior selama 3 bulan. Gaun yang dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang terhubung dengan rekening atas nama Ardhito. Selamat, Sinta. Ini adalah hari bahagiamu. Lanjut Ardhito, nadanya kini berubah menjadi ejekan yang terang-terangan. Sekarang kamu dipecat. Bawa semua barang-barang pribadimu dari sini. Jangan pernah injakkan kakimu di gedung ini lagi. Karena perusahaan ini, perusahaan senilai 115 miliar ini, sudah sah jadi milikku. Ardhito menekan setiap katanya, seolah sedang menikmati setiap detik dari penderitaan yang ia bayangkan terukir di wajah Sinta. Ia berhenti sejenak, mungkin menunggu reaksi. Menunggu air mata, teriakan, atau mungkin permohonan. Namun, ia tidak mendapatkan apapun. Sinta hanya diam, ekspresinya tidak terbaca. Dan posisimu sebagai direktur pengembangan, Ardhito tersenyum lebar, akan diisi oleh Lisa. Dia punya banyak ide segar yang akan membawa perusahaan ini terbang lebih tinggi. Lisa terkikik pelan, mengelus lengan Ardhito dengan manja. Aku tidak sabar untuk mulai bekerja, sayang. Aku punya banyak rencana untuk merombak departemen itu. Terlalu banyak orang tua yang lamban di sana. Sinta menatap Lisa, benar-benar menatapnya untuk pertama kali hari ini. Ia melihat ambisi kosong di mata wanita itu. Ambisi untuk memiliki, bukan untuk membangun. Ambisi untuk menikmati, bukan untuk berjuang. Lisa tidak tahu apa-apa tentang perusahaan ini. Ia tidak pernah merasakan getirnya mencari investor pertama, tegangnya menunggu persetujuan pinjaman bank, atau lelahnya begadang semalaman hanya untuk memastikan sistem penggajian karyawan berjalan lancar tepat waktu. Lisa hanya melihat hasil akhirnya, sebuah kerajaan bisnis yang megah dan siap untuk ia nikmati. Sebuah kerajaan yang dibangun dengan darah, keringat, dan air mata Sinta. Oh, satu lagi, Ardhito menambahkan, seolah baru teringat detail kecil yang tidak penting. Untuk surat cerai, akan kukirimkan ke rumahmu besok pagi. Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari perusahaan ini. Semua aset sudah atas namaku. Kau masuk ke pernikahan ini dengan tangan kosong, dan kau akan keluar dengan cara yang sama. Akhirnya, Sinta bergerak. Ia menghela nafas panjang, sebuah helaan nafas yang terdengar seperti kelegaan, bukan keputusasaan. Kemudian, sebuah senyum tipis mulai terukir di bibirnya. Bukan senyum sedih atau senyum getir yang dipaksakan. Itu adalah senyum yang tulus, tenang, dan berbahaya. Senyum seseorang yang memegang semua kartu as sementara lawannya mengira mereka telah menang. Ardhito dan Lisa tertegun melihat senyum itu. Senyum itu salah. Seharusnya Sinta hancur. Seharusnya ia menangis meraung-raung. Tapi senyum itu terasa seperti hinaan yang jauh lebih dalam daripada kata-kata makian manapun.
Kenapa kau tersenyum? Tanya Ardhito, nada arogansinya sedikit goyah. Sinta tidak langsung menjawab. Matanya beralih ke jam digital besar yang tergantung di dinding. Pukul 14.45. Waktunya sempurna. Semua sistem sudah siap. Semua jebakan sudah terpasang. Selama berbulan-bulan, ia telah mempersiapkan hari ini. Sejak pertama kali ia mencium aroma parfum asing di kemeja Ardhito. Sejak ia melihat tagihan kartu kredit untuk perhiasan yang tak pernah ia terima. Sejak ia tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Ardhito dengan ayahnya, di mana mereka tertawa bersama merencanakan cara untuk menyingkirkannya setelah proyek besar terakhir berhasil diamankan. Mereka menganggapnya bodoh dan naif. Kesalahan terbesar mereka adalah meremehkannya. Ia menatap Ardhito, senyumnya tidak memudar. Baiklah, aku akan mengambil barang-barangku. Ia berdiri, merapikan blazernya yang seputih gading. Gerakannya anggun dan tidak tergesa-gesa. Semoga kamu menikmati 15 menit ke depan, Ardhito. Ucapan itu terdengar aneh. Bukan sebuah ancaman, lebih seperti sebuah pernyataan fakta yang dingin. 15 menit. Kenapa 15 menit? Ardhito mengerutkan kening, mencoba mencari makna tersembunyi, tetapi otaknya yang dipenuhi euforia kemenangan gagal memprosesnya. Ia mendengus, menganggapnya sebagai ocehan putus asa dari wanita yang kalah. Tentu saja aku akan menikmatinya. Bukan hanya 15 menit ke depan, tapi sisa hidupku, balas Ardhito sombong. Sekarang, pergilah. Pemandangan wajahmu merusak perayaanku. Sinta tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkahnya mantap dan tenang. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini ia pikul terangkat begitu saja. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh ke belakang, ia mengeluarkan ponselnya dari saku. Dengan satu gerakan ibu jari yang cepat, ia mengirim sebuah pesan singkat ke nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Pesan itu hanya terdiri dari 2 kata. Aktifkan protokol Phoenix. Pesan terkirim. Centang biru muncul seketika. Sinta memasukkan kembali ponselnya ke saku, membuka pintu, dan melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara letupan tutup botol sampanye, diikuti oleh tawa kemenangan Ardhito dan Lisa yang melengking. Mereka tidak tahu, perayaan itu akan menjadi perayaan terakhir mereka. Hitung mundur 15 menit telah dimulai. Suara tawa Ardhito memenuhi ruang rapat yang luas itu. Ia menuangkan sampanye mahal ke dalam 2 gelas kristal dengan gerakan teatrikal. Busa keemasan meluap, menetes ke atas meja mahoni yang harganya ratusan juta. Ardhito tidak peduli. Hari ini, ia adalah raja dunia. Ia telah berhasil mendapatkan segalanya. Perusahaan, kekuasaan, dan wanita cantik yang kini menatapnya dengan penuh puja. Lisa menerima gelas sampanye dengan jari-jari lentiknya, senyumnya merekah sempurna. Ia sudah membayangkan kehidupannya yang baru. Pesta-pesta mewah, liburan keliling dunia, akses tanpa batas ke kekayaan yang baru saja jatuh ke pangkuannya. Untuk kita, kata Ardhito, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Untuk masa depan baru Adiwangsa Corp. Di bawah kepemimpinanku. Untuk kita, sayang, sahut Lisa. Dan untuk menyingkirkan masa lalu yang membosankan. Mereka membenturkan gelas mereka. Suara denting kristal yang nyaring terdengar begitu merdu di telinga mereka. Mereka meminum sampanye itu dalam satu tegukan, merasakan sensasi dingin dan tajam mengalir di tenggorokan mereka. Ardhito meraih pinggang Lisa dan menariknya mendekat, menciumnya dengan kasar, penuh gairah kemenangan. Di tengah ciuman itu, ia membisikkan janji-janji manis. Tentang jet pribadi baru, apartemen mewah di Paris, dan posisi Lisa sebagai wanita paling berkuasa di lingkaran sosialita Jakarta. Lisa hanya bisa tertawa bahagia, merasa semua impiannya terwujud dalam sekejap. Ia tidak pernah berpikir semudah ini untuk merebut segalanya dari wanita bodoh seperti Sinta. Sinta yang selalu bekerja keras, yang terlalu sibuk dengan angka dan data, yang tidak pernah sadar bahwa suaminya perlahan-lahan mencuri kerajaannya dari bawah hidungnya. Tepat saat jarum jam di dinding menunjukkan pukul 15, sesuatu terjadi. Sesuatu yang sangat tiba-tiba dan tidak terduga. Lampu kristal mewah di atas kepala mereka berkedip sekali, lalu mati. Layar televisi raksasa di dinding yang tadinya menampilkan logo perusahaan, berubah menjadi hitam. Bahkan laptop Ardhito yang menyala di ujung meja pun layarnya menjadi gelap. Seluruh ruangan jatuh ke dalam keheningan dan kegelapan sesaat. Hanya cahaya sore dari jendela raksasa yang menerangi ruangan. Sialan, mati listrik, gerutu Ardhito, melepaskan pelukannya dari Lisa. Di gedung semodern ini,
Aku akan memecat seluruh tim maintenance. Lisa sedikit bergidik. Suasana yang tadinya penuh euforia mendadak berubah menjadi mencekam. Mungkin hanya sebentar, sayang, katanya, mencoba menenangkan Ardhito dan dirinya sendiri. Namun, itu bukan mati listrik biasa. Sedetik kemudian, semua layar di ruangan itu menyala kembali serentak. Bukan dengan logo Adiwangsa Corp. Bukan pula dengan tampilan layar Windows. Semua layar, televisi, laptop, bahkan tablet yang tergeletak di meja, menampilkan sebuah gambar yang sama. Sebuah animasi burung phoenix yang terbakar dengan api keemasan. Burung itu mengepakkan sayapnya perlahan, abunya berjatuhan, namun matanya menatap lurus ke depan dengan tajam. Di bawah gambar itu tidak ada tulisan apapun. Hanya simbol agung yang terasa begitu kuat dan mengintimidasi. Apa-apaan ini? Desis Ardhito. Ia merasa jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ini seperti adegan dalam film peretasan. Tapi siapa yang berani melakukannya di perusahaannya? Ia segera mencoba menggerakkan mouse laptopnya. Kursor tidak bergerak. Ia menekan kombinasi tombol di keyboard. Tidak ada respons. Laptopnya lumpuh total, hanya menampilkan logo Phoenix yang terus bergerak anggun. Kepanikan mulai merayapinya. Ia meraih kartu aksesnya yang tergeletak di meja, kartu akses CEO dengan level tertinggi, dan berlari menuju pintu. Ia harus keluar, mencari tahu apa yang terjadi. Ia menempelkan kartunya ke panel sensor di samping pintu. Bip, bip, bip. Lampu sensor menyala merah. Di layar kecil panel tertulis, akses ditolak. Tidak mungkin, teriak Ardhito, menempelkan kartunya berulang kali dengan kasar. Hasilnya tetap sama. Akses ditolak. Ia, sang pemilik perusahaan, terkunci di dalam ruang rapatnya sendiri. Dito, ada apa ini? Suara Lisa mulai bergetar. Senyum kemenangannya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi cemas. Ardhito tidak menjawab. Otaknya berputar cepat. Ia harus menghubungi seseorang. Kepala I. Ya, Tirtayasa. Pria tua itu pasti bisa mengatasi masalah teknis ini. Dengan tangan sedikit gemetar, Ardhito mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak Tirtayasa. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinganya. Nada sambung berbunyi sekali, dua kali, lalu terputus. Panggilan itu tidak dijawab, melainkan langsung dialihkan ke sebuah sistem. Suara yang dikenalnya dengan baik terdengar dari speaker ponsel. Suara yang dingin, datar, dan tanpa emosi. Itu adalah suara Sinta, tetapi terdengar seperti rekaman mesin. Selamat datang di sistem darurat Adiwangsa. Semua jalur komunikasi eksternal dan internal saat ini berada di bawah kendali pemilik yang sah. Keamanan Anda tidak terancam. Harap tetap tenang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Klik. Sambungan terputus. Ardhito membeku di tempat. Ponselnya nyaris terlepas dari genggamannya. Pemilik yang sah. Partisipasi Anda. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Partisipasi? Seolah ia hanyalah seorang peserta dalam sebuah permainan besar. Dan suara Sinta. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita itu bisa mengendalikan seluruh sistem di gedung ini? Sinta. Ini pasti perbuatan Sinta. Teriaknya frustrasi, melempar ponselnya ke sofa kulit. Wanita gila itu. Apa yang dia lakukan? Lisa memandangnya dengan ngeri. Bagaimana bisa? Dia kan hanya Sinta. Dia tidak mungkin bisa melakukan ini semua. Aku tidak tahu, bentak Ardhito. Rasa paniknya kini bercampur dengan amarah yang meluap-luap. Ia mulai berjalan mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Ia mencoba pintu darurat, terkunci. Ia mencoba interkom, mati. Ia melihat keluar jendela, ke arah kota Jakarta yang ramai di bawah sana. Semuanya tampak normal. Hanya di dalam kerajaannya inilah kekacauan sedang terjadi. Kemudian, ia teringat sesuatu. 15 menit. Ucapan terakhir Sinta sebelum ia pergi. Semoga kamu menikmati 15 menit ke depan. Sekarang ia mengerti. Itu bukan ocehan. Itu adalah sebuah peringatan. Sebuah hitung mundur menuju kudeta yang telah direncanakan dengan sempurna. Tiba-tiba, sistem pengeras suara di langit-langit ruang rapat berbunyi statis, lalu mengeluarkan suara. Bukan suara Sinta. Kali ini, sebuah alunan musik klasik yang megah dan dramatis mulai mengalun. Musik yang terdengar seperti musik latar untuk sebuah tragedi besar. Ardhito merasa bulu kuduknya berdiri. Suasana ini benar-benar dirancang untuk menghancurkan mentalnya. Siapa sebenarnya wanita itu? Bisik Lisa, lebih pada dirinya sendiri. Wajahnya pucat pasi.
Semua bayangan indah tentang kemewahan kini digantikan oleh rasa takut yang nyata. Pria yang ia anggap sebagai raja yang kuat kini terlihat tak berdaya, terjebak dalam istananya sendiri oleh wanita yang baru saja mereka hina dan usir. Ardhito tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung di depan jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit lainnya. Gedung-gedung yang tampak bebas, tidak seperti dirinya yang terkurung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardhito merasa benar-benar kecil dan tidak berdaya. Getaran pertama dari keruntuhan ini terasa jauh lebih dahsyat dari yang pernah ia bayangkan. Ini bukan sekadar peretasan atau sabotase kecil. Ini adalah pengambil alihan total yang dilakukan dengan presisi seorang ahli strategi militer. Dan ia sama sekali tidak tahu apa langkah Sinta selanjutnya. Musik klasik yang mengalun dari pengeras suara terdengar, seperti musik pengiring sebuah pemakaman. Pemakaman bagi kekuasaan Ardhito. Setiap nada yang megah terasa seperti menertawakan kepanikannya. Ia bersandar di dinding kaca, napasnya memburu, matanya menatap liar ke sekeliling ruangan yang terasa semakin menyempit. Lisa duduk meringkuk di sofa, wajahnya yang tadi dipoles riasan mahal kini basah oleh air mata ketakutan. Ia tidak lagi menatap Ardhito dengan puja, melainkan dengan campuran antara ngeri dan tuduhan. Pria yang menjanjikannya dunia kini bahkan tidak bisa membuka pintu. Amarah Ardhito kembali mendidih, mengalahkan rasa takutnya untuk sesaat. Ia tidak bisa diam saja seperti ini. Ia adalah Ardhito Pratama, seorang CEO yang disegani. Ia tidak akan kalah oleh permainan murahan mantan istrinya. Ia harus membuktikan bahwa ialah yang berkuasa. Uang. Itulah sumber kekuasaan yang sesungguhnya. Selama ia mengendalikan uang perusahaan, ia masih bisa membalikkan keadaan. Ia bisa menyewa tim peretas terbaik di negara ini untuk merebut kembali sistemnya. Ia bisa membayar orang untuk menemukan Sinta dan membuatnya membayar atas penghinaan ini. Ponsel pribadinya memang sudah diblokir, tetapi di ruang rapat ini ada satu perangkat komunikasi lain. Sebuah telepon konferensi canggih yang terpasang di tengah meja, dengan jalur khusus yang terhubung langsung ke jaringan telekomunikasi utama, sebuah jalur yang mungkin Sinta lupakan. Dengan secercah harapan, Ardhito menyalakan telepon itu. Layarnya menyala, menunjukkan nada sambung. Berhasil. Ia merasa seperti seorang narapidana yang berhasil menemukan celah di tembok penjaranya. Dengan cepat, ia menekan nomor telepon pribadi manajer bank kepercayaannya, Pak Surya. Pria itu selalu melayaninya dengan hormat, membungkuk setiap kali mereka bertemu. Ia pasti akan membantunya. Telepon tersambung. Halo, Surya di sini, terdengar suara di seberang sana. Surya. Ini aku, Ardhito. Dengar, aku butuh bantuanmu segera. Kata Ardhito dengan nada memerintah, mencoba terdengar setenang mungkin meski jantungnya berdebar kencang. Ada jeda sejenak di seberang. Selamat sore, Pak Ardhito. Ada yang bisa saya bantu? Nada suara Pak Surya terdengar berbeda. Lebih formal, dingin, dan tidak ada sedikitpun kehangatan yang biasa ia tunjukkan. Aku butuh kau memblokir semua akses ke rekening Adiwangsa Corp. Sekarang juga. Sistem kami sedang diretas. Segera bekukan semua aset sampai aku datang langsung ke bank. Jangan biarkan ada Rp1 pun yang keluar dari rekening itu tanpa perintah langsung dariku. Seru Ardhito. Lagi-lagi hening sesaat. Ardhito bisa mendengar suara ketikan keyboard di latar belakang. Mohon ditunggu sebentar, Pak. Saya akan memeriksa status rekening perusahaan Anda. Ardhito menunggu dengan tidak sabar. Ia melirik Lisa, memberinya tatapan yang seolah berkata, "Lihat, aku masih memegang kendali." Lisa hanya menatapnya kosong. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. "Baik, Pak Ardhito," suara Pak Surya kembali terdengar. "Saya sudah memeriksanya. Menurut data kami, tidak ada aktivitas peretasan pada rekening Adiwangsa Corp. Semua transaksi berjalan normal." "Apa maksudmu normal?" "Aku bilang sistemku dikendalikan orang lain. Blokir saja rekeningnya, Surya. Jangan banyak tanya," bentak Ardhito, kesabarannya menipis. "Saya mengerti kekhawatiran Anda, Pak. Namun, saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda," jawab Pak Surya dengan nada yang sama datarnya. Darah Ardhito serasa mendidih. "Apa katamu? Kau tidak bisa? Aku ini nasabah prioritas utamamu. Aku yang membuat Bank MU kaya raya. Kau tahu berapa banyak uangku yang tersimpan di sana?" "Saya tahu betul, Pak. Tapi sayangnya, menurut sistem kami, Anda tidak lagi memiliki wewenang untuk memberikan instruksi apapun terkait rekening Adiwangsa Corp," jelas Pak Surya. "Pagi tadi, kami menerima aktivasi otomatis dari sebuah klausul dalam dokumen kepemilikan primer perusahaan Anda. Klausul Phoenix, namanya.
Klausul tersebut menyatakan bahwa seluruh kendali finansial, hak suara, dan wewenang eksekutif kini telah beralih sepenuhnya ke pemilik saham pengendali yang sah, yaitu Ibu Sinta Adiwangsa. Dunia Ardhito seakan berhenti berputar. Sinta Adiwangsa. Nama belakang yang tidak pernah Sinta gunakan. Nama belakang ayahnya. Klausul Phoenix. Nama yang sama dengan logo di layar komputernya. Semua ini sudah direncanakan. Itu tidak mungkin. Itu dokumen palsu. Pekik Ardhito, suaranya terdengar melengking putus asa. Aku pemiliknya. Aku CEO-nya. Maaf, Pak Ardhito. Semua dokumen sudah terverifikasi secara legal dan digital. Sistem kami tidak memungkinkan adanya pemalsuan. Jika ada keluhan lebih lanjut, silakan hubungi tim legal kami. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa saya bantu. Selamat sore. Klik. Sambungan telepon diputus dari seberang. Ardhito menatap telepon konferensi itu dengan tatapan kosong. Tangannya terkulai lemas ke sisi tubuhnya. Ia kalah. Di ranah finansial, ia sudah kalah telak. Lisa, yang mendengar percakapan itu, kini menatapnya dengan horor murni. Pria di hadapannya bukan lagi seorang raja, melainkan seorang penipu yang topengnya baru saja dicopot paksa. Tapi Ardhito belum mau menyerah. Masih ada satu hal lagi. Bukti fisik. Dokumen kepemilikan. Akta perusahaan. Sertifikat saham. Semuanya ia simpan di brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan di dinding ruang rapat. Selama ia memegang kertas-kertas itu, ia masih punya bukti untuk melawan di pengadilan. Dengan langkah gontai, ia menuju lukisan itu dan menyingkapnya. Di baliknya, sebuah brankas digital dengan pemindai sidik jari tertanam di dinding. Ia menempelkan ibu jarinya. Lampu hijau menyala dan pintu brankas yang tebal terbuka dengan bunyi mendesis. Sedikit kelegaan menyelimutinya. Setidaknya Sinta tidak mengunci akses fisiknya. Ia berpikir Sinta telah melakukan kesalahan. Tapi ia salah besar. Sinta sengaja membiarkannya terbuka. Di dalam brankas yang seharusnya penuh dengan tumpukan dokumen penting, ternyata hampir kosong. Tidak ada sertifikat saham, tidak ada akta, tidak ada apapun. Yang ada hanyalah sebuah amplop berwarna gading yang tergeletak tepat di tengah. Di bagian depan amplop itu, tertulis namanya, Ardhito, dalam tulisan tangan Sinta yang rapi dan elegan. Dengan tangan gemetar hebat, ia mengambil amplop itu. Terasa ringan, terlalu ringan. Ia merobeknya dengan kasar dan mengeluarkan selembar kertas di dalamnya. Itu adalah surat dari Sinta. Ardhito suamiku, yang sebentar lagi akan menjadi mantan, ia membaca baris pertama. Jika kau membaca surat ini, artinya kau sudah menyadari bahwa permainanmu telah berakhir. Kau pasti sedang mencari dokumen-dokumen kepemilikan, bukan? Maaf, semua itu tidak ada di sini. Karena semua itu tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Kau selalu membanggakan nilai perusahaan kita yang mencapai 115 miliar. Tapi pernahkah kau bertanya, dari mana nilai sebesar itu berasal? Bukan dari gedung ini, bukan dari uang di bank. Nilai itu berasal dari aset yang tak terlihat. Nilai itu berasal dari serangkaian paten teknologi dan kekayaan intelektual yang menjadi jantung dari semua operasi kita. Ingat, proyek Titan, yang membuat kita memenangkan tender pemerintah? Algoritma, Helios, yang menjadi dasar platform analisis data kita? Atau arsitektur, Nexus, yang menjadi fondasi seluruh infrastruktur digital kita? Kau sering membual tentang itu semua di depan teman-temanmu, seolah kau yang menciptakannya. Sayangnya, ada satu detail kecil yang kau lewatkan. Dan semua paten itu terdaftar atas namaku secara pribadi, bukan atas nama perusahaan. Perusahaan ini hanyalah cangkang, sebuah entitas yang kuizinkan untuk menyewa teknologiku. Tanpa akses ke paten-paten itu, perusahaan ini hanyalah gedung kosong dengan ratusan karyawan yang tidak bisa bekerja. Nilainya bukan 115 miliar, Ardhito. Nilainya 0. Selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri. Kertas itu terlepas dari genggaman Ardhito dan melayang jatuh ke lantai. Kakinya terasa lemas. Ia ambruk berlutut. Semuanya bohong. Seluruh hidupnya, seluruh kebanggaannya, ternyata hanyalah sebuah fata morgana. Ia telah membangun istana pasir di atas tanah milik orang lain, dan kini sang pemilik tanah datang untuk mengambilnya kembali. Ia bukan raja. Ia bahkan bukan seorang manajer. Ia hanyalah seorang penjaga toko yang ditugaskan untuk menjaga barang dagangan yang bukan miliknya. Ia menoleh ke arah Lisa. Wajah wanita itu kini tidak lagi menunjukkan rasa takut, melainkan kebencian. Jadi, semua ini tidak ada artinya, desis Lisa. Uang itu, tidak ada.
Ardhito hanya bisa menggeleng lemah, terlalu hancur untuk berkata-kata. Tawa kemenangan mereka 15 menit yang lalu kini terasa seperti sebuah lelucon paling pahit di alam semesta. Kekacauan yang dialami Ardhito bukanlah hasil dari emosi sesaat. Itu adalah puncak dari sebuah mahakarya perencanaan yang dimulai jauh sebelum ia bahkan mengenal Sinta. Untuk memahami bagaimana seorang wanita yang tampak begitu pendiam dan sederhana bisa mendalangi sebuah kudeta korporat yang begitu sempurna, kita harus kembali ke masa lalu, ke sebuah tempat yang tersembunyi dari sorotan publik, tempat Sinta dibesarkan. Sinta bukanlah wanita biasa yang beruntung menikah dengan pria kaya. Kenyataannya adalah sebaliknya. Ia adalah Sinta Adiwangsa, putri tunggal dan pewaris dari Pramudya Adiwangsa. Nama yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, karena Pramudya adalah tipe konglomerat yang berbeda. Ia tidak pernah muncul di majalah bisnis, tidak pernah menghadiri pesta sosialita, dan tidak pernah memamerkan kekayaannya. Ia adalah seorang dalang sejati, yang membangun kerajaan bisnisnya di sektor-sektor strategis seperti teknologi, logistik, dan sumber daya alam, dalam senyap. Kekayaannya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh keluarga Pratama, keluarga Ardhito. Pramudya membesarkan Sinta dengan cara yang unik. Sejak kecil, Sinta tidak dimanjakan dengan kemewahan, melainkan ditempa dengan ilmu pengetahuan dan strategi. Ayahnya sengaja menyembunyikan identitasnya dari dunia luar. Di sekolah, ia terdaftar sebagai anak dari keluarga kelas menengah biasa. Tujuannya hanya satu, ia ingin putrinya tumbuh menjadi wanita yang kuat, cerdas, dan mampu melihat karakter sejati seseorang tanpa terhalang oleh silau uang. Ia ingin Sinta dicintai karena siapa dirinya, bukan karena siapa ayahnya. Ketika Sinta tumbuh dewasa, Pramudya melihat ambisi pada diri Ardhito Pratama. Keluarga Pratama adalah keluarga terpandang, memiliki nama besar dan jaringan luas, tetapi kondisi finansial mereka tidak sekuat citra yang mereka tampilkan. Pramudya melihat Ardhito sebagai subjek uji yang sempurna. Ia ingin tahu apakah ambisi Ardhito bisa diimbangi dengan kesetiaan, atau apakah keserakahan akan menguasai dirinya. Maka, sebuah rencana besar pun disusun. Pramudya, melalui perantara, mengatur pertemuan antara Sinta dan Ardhito. Ia membiarkan Ardhito percaya bahwa Sinta adalah seorang gadis jenius dari keluarga sederhana yang ia temukan. Pernikahan mereka adalah bagian dari skenario. Dan perusahaan Adiwangsa Corp adalah laboratoriumnya. Pramudya menyediakan dana awal yang sangat besar melalui serangkaian investasi yang rumit dan tidak bisa dilacak, membuatnya seolah-olah berasal dari pinjaman bank dan investor kecil. Sinta, dengan otaknya yang brilian, membangun perusahaan itu dari nol. Ialah yang merancang model bisnisnya, ialah yang menulis kode untuk produk pertamanya, dan ialah yang menyusun strategi jangka panjangnya. Ardhito diberi posisi CEO. Peranannya adalah sebagai wajah perusahaan. Dengan nama keluarganya yang besar dan penampilannya yang karismatik, ia sempurna untuk peran itu. Ia bertugas menghadapi media, menjalin relasi, dan menghadiri pertemuan-pertemuan yang tidak penting. Sementara itu, Sinta, dalam perannya sebagai direktur pengembangan yang pendiam, adalah otak sebenarnya yang menjalankan segalanya dari balik layar. Seluruh struktur perusahaan dirancang oleh tim pengacara terbaik Pramudya. Mereka menciptakan sebuah kandang emas. Di atas kertas, Ardhito memiliki saham mayoritas dan kendali penuh. Namun, tersembunyi di dalam anggaran dasar perusahaan, ada sebuah klausul tidur yang sangat rahasia, klausul Phoenix. Klausul ini hanya bisa diaktifkan oleh Sinta, dengan menggunakan kode biometrik dan sandi berlapis yang hanya ia dan ayahnya yang tahu. Jika diaktifkan, klausul ini akan secara instan dan tanpa bisa diganggu-gugat mentransfer 100% hak suara dan kepemilikan atas semua kekayaan intelektual yang terhubung dengan perusahaan ke tangan Sinta. Itu adalah tombol penghancur yang disamarkan sebagai dokumen hukum. Pada awalnya, Sinta menjalankan perannya dengan profesional. Ia bahkan sempat berharap Ardhito akan lulus ujian dari ayahnya. Ia melihat potensi dalam diri Ardhito. Ia berharap ambisi pria itu akan diimbangi oleh cinta dan rasa hormat. Ada saat-saat di awal pernikahan mereka di mana Ardhito menunjukkan sisi baiknya, membuatnya berpikir bahwa mungkin saja rencana ayahnya ini bisa menghasilkan akhir yang bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin suksesnya perusahaan, sifat asli Ardhito mulai muncul ke permukaan. Ia menjadi arogan, meremehkan kontribusi Sinta, dan mulai menganggap semua kesuksesan perusahaan sebagai hasil karyanya sendiri. Ia mulai berselingkuh, menghabiskan uang perusahaan untuk kemewahan pribadi, dan yang terburuk, ia mulai berkonspirasi dengan keluarganya untuk mencari cara menyingkirkan Sinta sepenuhnya dari perusahaan setelah mereka merasa tidak lagi membutuhkannya. Sinta, dengan akses penuh ke seluruh jaringan komunikasi dan keamanan perusahaan yang ia bangun sendiri,
mengetahui semuanya. Setiap panggilan telepon, setiap email, setiap pesan teks. Ia melihat pengkhianatan itu terungkap di depan matanya, bit demi bit, data demi data. Harapan kecil yang pernah ia miliki untuk Ardhito mati total, digantikan oleh resolusi yang dingin dan tajam. Ujian ini telah berakhir. Dan Ardhito gagal total. Ia tidak langsung bertindak. Ia menunggu. Ia mengumpulkan lebih banyak bukti, memperkuat sistem keamanannya, dan mempersiapkan semua langkahnya dengan presisi yang sempurna. Ia membiarkan Ardhito semakin besar kepala, semakin merasa tak tersentuh. Ia memberinya tali yang cukup panjang untuk Ardhito menggantung dirinya sendiri. Hari pemecatan itu, yang Ardhito kira adalah hari kemenangannya, sebenarnya adalah hari eksekusi yang tanggalnya telah ditetapkan oleh Sinta sejak berbulan-bulan lalu. Saat ini, sementara Ardhito dan Lisa terjebak dalam keputusasaan di puncak menara, Sinta tidak berada jauh dari sana. Ia duduk di sebuah ruang kontrol tersembunyi di lantai bawah tanah sebuah gedung lain yang tidak mencolok, beberapa blok dari Adiwangsa Tower. Di hadapannya, puluhan monitor menampilkan setiap sudut di dalam gedung kantornya, termasuk audio dan video langsung dari ruang rapat tempat Ardhito berada. Ia menyaksikan kehancuran suaminya dengan ekspresi tenang. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Hanya ada rasa puas dari sebuah pekerjaan yang diselesaikan dengan baik. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tuan Wijoyo, kepala tim pengacara ayahnya, pria tua yang telah mengabdi pada keluarganya seumur hidup. Semua aset finansial sudah diamankan. Pihak bank sudah bekerja sama penuh. Bukti-bukti rencana kriminal Tuan Ardhito juga sudah kami kumpulkan dan siap diserahkan. Kapan kita jatuhkan palu terakhir, Nona Sinta? Sinta menatap layar yang menampilkan wajah Ardhito yang pucat dan kalah. Ini baru permulaan. Ia belum selesai. Hukuman finansial saja tidak cukup untuk pengkhianatan seperti ini. Ia mengetik balasannya dengan jemari yang mantap. Tunggu instruksi saya, Tuan Wijoyo. Pertunjukannya baru saja dimulai. Di dalam ruang kontrolnya yang sunyi, Sinta menatap monitor utama yang menampilkan wajah Ardhito yang pucat dan hancur. Musik klasik yang tadi mengalun di ruang rapat telah berhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menekan. Keheningan yang memaksa Ardhito dan Lisa untuk tenggelam dalam realita baru mereka yang mengerikan. Sinta bisa melihat Lisa yang mulai histeris, menyalahkan Ardhito atas kebodohannya, sementara Ardhito hanya bisa duduk terdiam, tatapannya kosong. Mereka mungkin berpikir ini adalah puncak dari pembalasan Sinta. Mereka salah. Ini baru pemanasan. Apa yang Sinta lakukan hari ini bukanlah reaksi spontan atas perselingkuhan dan pemecatan. Itu adalah sebuah eksekusi yang tak terhindarkan, yang dipicu oleh sebuah dosa yang jauh lebih gelap dan tak terampuni. Pikiran Sinta melayang kembali ke 3 bulan yang lalu. Saat itu, ia masih memainkan perannya sebagai istri yang setia dan direktur yang kompeten. Ia sudah tahu tentang perselingkuhan Ardhito dengan Lisa. Ia sudah mencatat setiap pengeluaran perusahaan yang diselewengkan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Baginya, itu adalah bukti keserakahan dan kelemahan karakter Ardhito, bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ia telah gagal dalam ujian yang dirancang ayahnya. Namun, saat itu Sinta masih berpikir untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang bersih. Mengaktifkan klausul Phoenix, mengambil alih perusahaan, menceraikan Ardhito, dan membiarkannya pergi dengan kehampaan dan rasa malu. Ia berpikir hukuman itu sudah setimpal. Namun, semua itu berubah pada suatu malam di bulan Juni. Malam itu, Ardhito dan Lisa makan malam di ruang kerja pribadi di rumah mereka. Sebuah ruangan yang Sinta rancang sendiri, dengan rak buku dari kayu jati yang menjulang tinggi dan jendela besar yang menghadap ke taman. Sinta sedang tidak di rumah, ia sengaja mengatakan ada rapat hingga larut malam dengan klien dari luar negeri. Tentu saja tidak ada rapat. Ia berada di ruang kontrolnya, memantau setiap sudut rumah melalui sistem keamanan canggih yang ia pasang dengan kedok, integrasi rumah pintar. Ardhito, dalam arogansinya, tidak pernah berpikir untuk mempertanyakan kamera-kamera mini yang tersembunyi di dalam detektor asap, atau mikrofon seukuran kepala jarum yang tertanam di bingkai foto digital. Sinta menyaksikan mereka dari monitornya. Ardhito menuangkan anggur mahal, Lisa tertawa manja. Awalnya, percakapan mereka terdengar biasa, penuh dengan rencana liburan dan gosip tentang kolega mereka. Namun, perlahan tapi pasti, topik pembicaraan mereka beralih ke bisnis. Ke inti masalah mereka. Aku sudah bicara dengan orang dari perusahaan kompetitor, kata Ardhito, suaranya sedikit pelan seolah takut ada yang mendengar, padahal ia berada di rumahnya sendiri. Mereka sangat tertarik dengan algoritma Helios. Mereka bersedia membayar mahal untuk mendapatkan kode sumbernya. Sangat, sangat mahal. Lisa mencondongkan tubuhnya,
matanya berbinar karena keserakahan. Berapa mahal, sayang? Cukup untuk membuat kita bisa pensiun saat ini juga dan hidup seperti raja dan ratu di pulau pribadi kita sendiri, jawab Ardhito. Masalahnya, paten itu terikat dengan nama Sinta. Aku tidak bisa menjualnya tanpa tanda tangannya. Kalau begitu buat saja dia menandatanganinya, kata Lisa enteng. Beri dia sebagian kecil dari uangnya, katakan itu bonus atau semacamnya. Dia kan bodoh, dia pasti percaya. Ardhito menggeleng. Tidak semudah itu. Sinta mungkin pendiam, tapi dia tidak bodoh soal angka dan dokumen. Dia akan tahu ada yang tidak beres. Dia satu-satunya penghalang antara kita dan kebebasan finansial seumur hidup. Lisa menyesap anggurnya, matanya menerawang. Ada kilat dingin di matanya saat ia menatap Ardhito. Sayang, katanya dengan suara lembut yang mengerikan. Terkadang, jika ada sebuah penghalang yang tidak bisa dipindahkan, maka penghalang itu harus dihilangkan. Ardhito terdiam. Ia mengerti arah pembicaraan ini. Apa maksudmu? Tanyanya, meski ia tahu persis apa maksudnya. Sinta suka sekali mengemudi sendirian ke villa di puncak saat akhir pekan. Bukan? Lanjut Lisa, seolah sedang merencanakan sebuah kejutan pesta ulang tahun. Jalanan di sana curam dan berkelok-kelok. Banyak sekali kecelakaan terjadi di sana. Remblong, misalnya. Hal-hal seperti itu terjadi setiap saat. Sebuah kecelakaan yang tragis. Semua orang akan berduka. Kau akan menjadi duda yang malang, yang mewarisi segalanya. Dan setelah masa berkabung yang pantas, kita bisa memulai hidup baru kita. Jauh dari sini. Di ruang kontrolnya, darah Sinta terasa membeku. Ini bukan lagi tentang uang atau perselingkuhan. Ini tentang nyawanya. Pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya, pria yang pernah mengucapkan janji suci di hadapannya, kini sedang dengan tenang mendiskusikan cara untuk membunuhnya, seolah mereka sedang merencanakan menu makan malam. Ardhito tidak langsung setuju. Sinta melihat ada sedikit keraguan di wajahnya. Namun, Lisa adalah manipulator yang ulung. Ia mulai meracuni pikiran Ardhito dengan gambaran-gambaran masa depan mereka yang gemilang, dan membandingkannya dengan kehidupannya yang sekarang yang terkekang oleh Sinta. Ia mengelus pipi Ardhito, membisikkan betapa hebatnya Ardhito, dan betapa Sinta hanya menahannya selama ini. Pikirkan saja, Dito, bisik Lisa. Satu masalah kecil hilang, dan seluruh dunia menjadi milik kita. Tidak akan ada yang curiga. Kau suaminya. Siapa yang akan mencurigai seorang suami yang berduka? Dan saat itulah Sinta melihatnya. Keraguan di mata Ardhito lenyap, digantikan oleh ekspresi serakah yang mantap. Ia mengangguk pelan. Kau benar, katanya. Ini satu-satunya cara. Kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kita harus merencanakannya dengan sempurna. Pada detik itu, Sinta menekan tombol rekam. Seluruh percakapan itu, setiap kata yang merencanakan kematiannya, kini tersimpan aman di server pribadinya yang berlapis enkripsi. Pada detik itu pula, semua belas kasihan yang mungkin masih tersisa di hatinya untuk Ardhito menguap menjadi debu. Ujian telah berubah menjadi perang. Dan dalam perang, musuh harus dimusnahkan, bukan hanya dikalahkan. Protokol Phoenix yang tadinya dirancang hanya untuk mengambil alih aset, kini ia modifikasi. Tujuannya bukan lagi hanya untuk mempermalukan Ardhito, tetapi untuk menghancurkannya hingga ke akar-akarnya, secara hukum dan sosial. Kembali di masa kini, Sinta menatap monitor. Wajah Ardhito masih terlihat kalah, tapi di matanya ada sebersit api pemberontakan. Ia pasti berpikir ini hanya masalah bisnis, sebuah sengketa hukum yang mungkin masih bisa ia menangkan. Ia tidak tahu bahwa dosa terbesarnya akan segera ditayangkan untuk dilihat oleh seluruh dunia. Sinta mengangkat komunikatornya dan berbicara dengan Tuan Wijoyo yang sudah siaga. Tuan Wijoyo, panggil semua anggota Dewan Direksi dan investor kunci yang ada di daftar prioritas 1. Katakan ada rapat darurat yang menyangkut masa depan perusahaan. Beri mereka waktu 15 menit untuk tiba di ruang rapat utama. Buka akses elevator dari lobi dan parkir khusus untuk lantai mereka saja. Pastikan mereka semua hadir. Baik, Nona Sinta. Segera dilaksanakan. Lalu, Sinta menghubungi kepala keamanan barunya, seorang mantan perwira pasukan khusus yang sangat setia pada ayahnya. Pak Bahtiar, persiapkan tim Anda. Jangan biarkan siapapun keluar dari ruang rapat utama. 15 menit lagi, para dewan direksi akan tiba. Setelah itu, tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar sampai saya beri perintah selanjutnya. Siap, laksanakan. Sinta bersandar di kursinya. Permainan catur ini akan segera mencapai babak akhir. Ia telah membiarkan Ardhito merasa menjadi raja.
Kini, saatnya ia menunjukkan pada semua orang, siapa ratu yang sebenarnya. 15 menit kemudian, suasana di dalam ruang rapat utama berubah drastis. Pintu yang tadinya terkunci rapat kini terbuka, namun bukan untuk membiarkan Ardhito dan Lisa keluar. Justru sebaliknya, satu persatu orang-orang paling berpengaruh di perusahaan mulai masuk. Mereka adalah para anggota dewan direksi dan beberapa investor kunci, pria-pria dan wanita-wanita parubaya dengan setelan mahal dan wajah serius. Mereka datang dengan ekspresi bingung dan sedikit kesal, dipanggil secara mendadak untuk sebuah rapat darurat tanpa agenda yang jelas. Kehadiran mereka membuat Ardhito terkejut. Ia mencoba bangkit, berusaha mengembalikan citranya sebagai seorang CEO. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah datang. Maaf atas pemanggilan mendadak ini, sedang terjadi sedikit masalah teknis. Katanya, suaranya terdengar serak dan tidak meyakinkan. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Mata mereka semua tertuju pada pemandangan aneh di ruangan itu, Lisa yang duduk menangis terseduh-seduh di sofa dan Ardhito yang tampak kacau balau. Sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, pintu utama ruang rapat terbuka lebar sekali lagi. Semua kepala serentak menoleh. Di ambang pintu, berdiri Sinta. Penampilannya sangat berbeda dari Sinta yang mereka kenal selama ini. Ia tidak lagi mengenakan blus sederhana atau rok kerja yang konservatif. Malam ini, ia mengenakan setelan celana panjang berwarna hitam pekat yang dirancang sempurna, menonjolkan siluetnya yang ramping namun kuat. Rambutnya yang biasa diikat ekor kuda kini tergerai rapi membingkai wajahnya. Riasannya tipis namun tegas, menonjolkan matanya yang menatap tajam dan bibirnya yang menyiratkan determinasi. Ia tidak lagi memancarkan aura seorang istri pendukung yang pendiam, melainkan aura seorang pemimpin yang absolut dan tak terbantahkan. Di kedua sisi pintu, dua orang petugas keamanan berbadan tegap berdiri tegak. Saat Sinta melangkah masuk, mereka serempak membungkukkan kepala sedikit. "Selamat datang, Ibu Direktur Utama," ucap salah satu dari mereka dengan suara jelas dan tegas. Seluruh ruangan hening seketika. "Direktur Utama?" Gelar itu milik Ardhito. Ardhito sendiri membelalakan matanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar dan lihat. "Sinta, apa-apaan ini semua?" teriak Ardhito, amarah memberinya sedikit keberanian. "Beraninya kau menyebut dirimu Direktur Utama? Lancang. Satpam, usir wanita ini dari sini." Namun, kedua petugas keamanan itu tidak bergerak. Mereka hanya menatap lurus ke depan, seolah Ardhito hanyalah angin lalu. Sinta tidak mempedulikan teriakan Ardhito. Ia berjalan dengan langkah mantap dan tenang melewati para dewan direksi yang menatapnya dengan bingung. Ia berjalan lurus menuju kepala meja, tempat yang selalu diduduki oleh Ardhito. Ardhito berdiri di sana, mencoba menghalangi jalannya. "Ini tempatku," desis Ardhito. Sinta menatapnya, tatapannya begitu dingin hingga Ardhito merasa seperti ditusuk ribuan jarum es. "Dulu tempatmu," jawab Sinta singkat. Tanpa menunggu reaksi Ardhito, Sinta meletakkan tablet tipisnya di atas meja dan dengan satu sapuan jari, ia menghubungkannya ke proyektor raksasa di dinding. Logo Phoenix yang tadi memenuhi layar, kini lenyap. Sebagai gantinya, muncullah sebuah gambar video. Gambar dari kamera tersembunyi yang menampilkan ruang kerja di rumahnya. "Sebelum kita memulai rapat darurat ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda semua alasan mengapa rapat ini perlu diadakan," kata Sinta, suaranya tenang namun bergema di seluruh ruangan yang senyap. Ini adalah rekaman dari 3 bulan yang lalu. Wajah Ardhito berubah menjadi seputih kertas. Ia tahu video apa itu. Ia mundur selangkah, matanya memancarkan kepanikan murni. Jangan lakukan ini, Sinta, kumohon," bisiknya, suaranya bergetar. Tapi sudah terlambat. Sinta menekan tombol putar. Seluruh dewan direksi dan investor kini menyaksikan adegan makan malam antara Ardhito dan Lisa. Mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri bagaimana Ardhito, CEO mereka, dengan santainya mendiskusikan rencana untuk menjual aset intelektual paling berharga milik perusahaan secara ilegal kepada kompetitor. Wajah para direktur mengeras. Ini adalah sebuah pengkhianatan korporat tingkat tertinggi. Kemudian, rekaman itu berlanjut. Mereka mendengar Lisa mengusulkan ide mengerikan untuk menghilangkan Sinta. Ruangan menjadi semakin senyap, udara terasa berat. Mereka menyaksikan bagaimana Ardhito, pria yang mereka percaya untuk memimpin perusahaan, menyetujui rencana untuk membunuh istrinya sendiri demi uang. Beberapa anggota dewan terkesiap. Seorang direktur wanita menutup mulutnya dengan ngeri. Sinta membiarkan video itu berjalan selama beberapa detik lagi, hingga kalimat persetujuan Ardhito, "Ini satu-satunya cara. Kita harus merencanakannya dengan sempurna." Terdengar jelas,
sebelum akhirnya ia menekan tombol jeda. Gambar di layar membeku pada wajah Ardhito yang tersenyum licik dan wajah Lisa yang penuh kemenangan. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu terasa memekakkan telinga. Tidak ada lagi kebingungan di wajah para dewan direksi. Yang ada hanyalah keterkejutan, rasa jijik, dan amarah. Sinta membalikkan badannya menghadap mereka semua. Ia berdiri tegak di tempat yang seharusnya menjadi milik Ardhito, memancarkan kekuasaan mutlak. Ada pertanyaan? Tanyanya dengan nada dingin. Pertanyaan sederhana itu menjadi palu godam terakhir. Ardhito ambruk di kursinya, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakkan. Itu rekayasa, teriaknya lemah, sebuah pembelaan yang menyedihkan. Itu video palsu. Deepfake. Seseorang menjebakku. Lisa, di sofa, sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa menangis histeris, menyangkal semua tuduhan dengan gelengan kepala yang panik. Namun, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang percaya pada mereka. Bukti itu terlalu nyata, terlalu mengerikan untuk dibantah. Kehancuran mereka kini menjadi tontonan publik. Reputasi, kehormatan, dan masa depan mereka musnah dalam sekejap, ditayangkan di layar selebar 3 meter. Sinta menatap Ardhito yang kini gemetar tak terkendali. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya merebut kembali perusahaannya, ia telah mencopot semua topeng yang Ardhito kenakan, memperlihatkan wajah aslinya yang busuk di hadapan semua orang yang pernah menghormatinya. Pertunjukan penghinaan publik ini telah selesai dengan sempurna. Ia memberi sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat kepada Pak Bahtiar yang berdiri di dekat pintu. Pintu ruang rapat terbuka sekali lagi. Namun kali ini, yang masuk bukanlah dewan direksi, melainkan orang-orang yang akan memastikan bahwa pertunjukan ini diakhiri dengan ganjaran yang setimpal. Pintu ruang rapat yang kembali terbuka menjadi penanda babak akhir dari drama ini. Yang melangkah masuk bukanlah petugas keamanan biasa. Di depan, berjalan Tuan Wijoyo, kepala tim pengacara keluarga Adiwangsa. Wajahnya yang tenang dan penuh wibawa memancarkan aura otoritas yang jauh melampaui Ardhito. Di belakangnya, mengikuti seorang pria berpenampilan necis yang merupakan detektif polisi, diapit oleh 2 petugas berseragam lengkap. Kehadiran aparat penegak hukum di dalam ruang rapat dewan direksi adalah sebuah pemandangan yang begitu surreal, begitu mengejutkan, hingga semua orang di ruangan itu menahan napas. Bagi Ardhito, pemandangan itu adalah sambaran petir di siang bolong. Semua sisa-sisa penyangkalannya hancur berkeping-keping. Ini bukan lagi sekadar sengketa perusahaan atau perebutan aset. Ini sudah masuk ranah kriminal. Ancaman kehilangan kebebasan, dinginnya sel penjara, dan aib mengenakan seragam tahanan kini menjadi sebuah kemungkinan yang sangat nyata. Seluruh darah seolah tersedot dari wajahnya, menyisakan topeng pucat pasi yang dipenuhi teror murni. Ia akhirnya menyadari kedalaman lubang yang telah ia gali untuk dirinya sendiri. Tuan Wijoyo berjalan ke sisi Sinta, membungkuk sedikit dengan hormat, sebelum akhirnya berbalik menghadap para dewan direksi. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa map dokumen yang tebal. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Tuan Wijoyo memulai dengan suara yang tenang namun tegas, memecah keheningan yang mencekam. Nama saya Wijoyo, penasihat hukum utama dari keluarga Adiwangsa. Mohon maaf atas gangguan ini. Saya di sini untuk mengklarifikasi situasi dan memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar. Sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan melalui klausul Phoenix, seluruh kendali, aset, dan hak suara Adiwangsa Corp. Kini secara sah dan permanen telah kembali ke tangan pemilik mayoritas tunggal, Ibu Sinta Adiwangsa. Ia meletakkan satu map di atas meja. Di dalam map ini terdapat salinan dokumen legal yang mengesahkan transisi tersebut, lengkap dengan verifikasi digital dari otoritas terkait. Kemudian, ia mengambil map kedua dan menoleh ke arah detektif. Dan untuk Bapak detektif, map ini berisi bukti-bukti awal terkait 2 tindak pidana serius. Pertama, upaya penipuan korporat dan penggelapan aset perusahaan melalui rencana penjualan ilegal paten algoritma Helios. Kedua, Tuan Wijoyo berhenti sejenak, tatapannya beralih ke Ardhito dengan dingin, adalah bukti rekaman percakapan yang menunjukkan adanya konspirasi untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap klien saya, Ibu Sinta. Setiap kata yang diucapkan Tuan Wijoyo adalah paku yang menancap di peti mati Ardhito. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi ruang untuk berdebat. Semuanya telah berakhir. Logika dan kesombongan Ardhito hancur total, digantikan oleh insting primitif untuk bertahan hidup. Dan dalam keputusasaannya yang paling dalam, insting itu menyuruhnya untuk memohon. Dengan sebuah erangan yang lebih mirip suara binatang terluka daripada manusia, Ardhito terhuyung dari kursinya. Ia tidak lagi peduli dengan tatapan ngeri dari para dewan direksi.
Ia tidak lagi peduli dengan harga dirinya yang sudah tercabik-cabik. Ia jatuh berlutut, lalu tanpa ragu, ia mulai merangkak di lantai marmer yang dingin. Seperti seorang pengemis yang paling hina, ia merangkak melintasi ruangan, menuju satu-satunya orang yang memegang nasibnya di tangan. Menuju Sinta. Sinta, maafkan aku. Racaunya, air mata dan ingus membasahi wajahnya, menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Ia sampai di depan Sinta dan tanpa ragu memeluk kaki Sinta. Wajahnya ia benamkan di sepatu hak tinggi yang dikenakan wanita itu. Aku mohon, Sinta, jangan lakukan ini. Aku hilaf, aku dibutakan oleh uang, oleh wanita itu. Ia menunjuk ke arah Lisa dengan tangannya yang gemetar. Dia yang meracuni pikiranku. Dia yang memberiku ide-ide gila itu. Aku tidak pernah benar-benar bermaksud menyakitimu, Sinta. Aku mohon, cabut laporanmu. Aku akan ceraikan kau, aku akan pergi dari hidupmu selamanya. Aku akan memberikan apapun yang kau mau. Tapi jangan penjarakan aku, kumohon, Sinta. Pemandangan seorang CEO yang beberapa saat lalu begitu angkuh, kini bersujud dan menangis seperti anak kecil di kaki mantan istrinya, adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di ruangan itu. Melihat Ardhito menyalahkannya, Lisa pun tersadar dari keterkejutannya. Ia tahu ia juga berada dalam masalah besar. Dengan panik, ia juga turun dari sofa dan berlutut, meski menjaga jarak dari Sinta. Mbak Sinta, tolong. Mbak, saya juga korban di sini. Isaknya, mencoba memainkan kartu simpatinya yang terakhir. Ardhito yang menjanjikan saya segalanya, dia memanipulasi saya dengan kemewahan. Saya mohon ampun, Mbak. Saya tidak tahu apa-apa tentang rencana jahatnya. Tolong jangan hancurkan hidup saya, Mbak Sinta. Dua manusia yang tadinya merasa di puncak dunia, kini sama-sama bersujud di lantai, melantunkan permohonan maaf yang menyedihkan. Sinta menatap pemandangan di kakinya. Ia menatap puncak kepala Ardhito yang gemetar, lalu beralih ke wajah Lisa yang basah oleh air mata buaya. Tidak ada amarah di matanya. Tidak ada dendam. Yang ada hanyalah rasa jijik yang dingin dan kelelahan. Mereka seperti serangga yang menggeliat di bawah sepatunya. Ia berjongkok sedikit, bukan untuk menunjukkan simpati, tetapi untuk menatap langsung ke mata Ardhito yang bengkak. Suaranya terdengar seperti bisikan, namun cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di ruangan yang senyap itu. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi seorang raja, Ardhito, bisik Sinta. Tapi kau lebih memilih untuk menjadi seorang badut. Ia kemudian berdiri tegak, menarik kakinya dari pelukan Ardhito dengan satu gerakan tegas, membuat Ardhito tersungkur di lantai. Ia menatap mereka berdua, suaranya kini kembali normal, dingin dan berwibawa. Maafmu tidak bisa membeli kembali kepercayaanku. Dan yang lebih penting, Sinta berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Maafmu tidak bisa menghapus fakta bahwa kalian berdua duduk dengan tenang sambil merencanakan kematianku. Ia memalingkan wajahnya dari mereka, seolah mereka sudah tidak lagi layak untuk dilihat. Ia menatap sang detektif yang sejak tadi menunggu dengan sabar. Dengan satu kalimat singkat yang menjadi vonis akhir bagi mereka, Sinta memberi perintah. Bawa sampah ini keluar dari gedung saya. Perintah Sinta yang dingin dan final itu bagaikan aba-aba. Detektif itu mengangguk singkat, lalu memberi isyarat kepada dua petugas berseragam di belakangnya. Tanpa basa-basi lagi, kedua petugas itu bergerak maju dengan efisien. Satu petugas mendekati Ardhito, yang masih tersungkur di lantai, dan menariknya berdiri dengan paksa. Ardhito mencoba memberontak, meronta-ronta seperti hewan liar yang terpojok. Tidak. Lepaskan aku. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku Ardhito Pratama, teriaknya histeris. Teriakannya tidak digubris. Dengan satu gerakan cepat, tangannya diborgol di belakang punggungnya. Suara, klik, dari borgol logam yang mengunci pergelangan tangannya terdengar begitu nyaring di ruangan yang hening itu. Itu adalah suara kebebasannya yang direnggut. Petugas kedua melakukan hal yang sama pada Lisa. Wanita itu tidak lagi melawan, ia hanya bisa menangis pasrah saat borgol yang dingin mengunci tangannya. Mimpi indahnya untuk menjadi ratu sosialita berakhir dengan aib sebagai seorang kriminal. Detektif itu kemudian membacakan hak-hak mereka dengan suara datar dan profesional. Sebuah prosedur standar yang terasa begitu kontras dengan drama emosional yang baru saja terjadi. Ardhito dan Lisa, mantan penguasa dan calon penguasa, kini tidak lebih dari dua tersangka yang akan memulai perjalanan panjang mereka dalam sistem peradilan pidana. Mereka digiring keluar dari ruang rapat, melewati barisan dewan direksi yang menatap mereka dengan campuran rasa jijik dan ngeri. Itulah terakhir kalinya mereka melihat kemewahan kantor itu sebagai orang bebas.
Setelah pintu tertutup dan suara keributan mereka menjauh, keheningan kembali menyelimuti ruang rapat. Suasananya canggung dan tegang. Semua mata kini tertuju pada Sinta, yang berdiri tegak di kepala meja. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka baru saja menyaksikan kejatuhan seorang CEO dan kebangkitan seorang pemimpin baru yang ternyata selama ini bersembunyi di depan mata mereka. Sinta mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap satu persatu wajah para anggota dewan. Inilah momen krusialnya. Ia harus menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang pembalas dendam, tetapi seorang pemimpin yang mampu memegang kendali. Bapak dan Ibu sekalian, Sinta memulai, suaranya kuat dan penuh percaya diri, menghapus semua jejak bisikan dingin yang ia gunakan pada Ardhito. Saya tahu apa yang baru saja Anda saksikan sangat mengejutkan. Perusahaan ini baru saja melewati sebuah krisis. Sebuah kanker bernama keserakahan dan pengkhianatan baru saja kita angkat hingga ke akarnya. Ia berhenti, membiarkan mereka mencerna metaforanya. Saya tidak akan meminta maaf atas metode yang saya gunakan, karena metode ekstrim diperlukan untuk memberantas penyakit yang ekstrim. Yang akan saya lakukan adalah menjamin masa depan perusahaan ini. Seperti yang telah dijelaskan, nilai sejati perusahaan kita terletak pada kekayaan intelektualnya, yang sejak awal berada di bawah kendali penuh saya. Operasional perusahaan tidak akan terganggu. Dana perusahaan aman. Dan yang terpenting, fondasi kita kokoh. Ia menyalakan kembali proyektor, namun kali ini yang muncul adalah serangkaian grafik dan rencana strategis. Mulai besok, kita akan memulai era baru. Era transparansi, inovasi, dan integritas. Ini adalah beberapa proyek yang telah saya siapkan, yang selama ini tertahan karena visi yang sempit dari manajemen sebelumnya. Kita akan melakukan ekspansi ke pasar Asia Tenggara, meluncurkan 2 produk baru sebelum akhir tahun fiskal, dan mereformasi total budaya perusahaan kita. Para dewan direksi dan investor menatap layar dengan takjub. Rencana yang Sinta tampilkan begitu detail, ambisius, namun sangat realistis. Mereka sadar, wanita di hadapan mereka bukan hanya pewaris yang marah, ia adalah seorang jenius strategis. Dalam sekejap, kekhawatiran mereka berubah menjadi optimisme. Mereka baru saja menyingkirkan seorang penipu dan mendapatkan seorang visioner sejati. Sementara Sinta sedang mengukuhkan kekuasaannya di dalam menara, badai besar mulai mengamuk di dunia luar. Berita penangkapan seorang CEO besar tidak bisa ditutup-tutupi. Beberapa menit setelah Ardhito dan Lisa digiring keluar lobi yang dipenuhi karyawan yang kebingungan, ponsel para wartawan mulai berdering tanpa henti. Sumbernya bisa dari mana saja, dari salah satu anggota dewan yang membocorkannya, atau dari tim Sinta sendiri yang sengaja merilisnya. Malam itu, semua portal berita online meledak dengan tajuk utama yang sensasional. CEO Adiwansa Corp, Ardhito Pratama, ditangkap di kantornya sendiri atas tuduhan penggelapan dan persekongkolan pembunuhan. Skandal terbesar tahun ini, cinta segitiga, pengkhianatan, dan kudeta korporat di puncak kekuasaan. Sinta Adiwansa, pewaris tunggal kerajaan bisnis tersembunyi, muncul dan merebut kembali perusahaan dari suaminya. Berita itu menyebar seperti api liar di media sosial. Foto-foto Ardhito dan Lisa saat digiring polisi menjadi viral. Warganet tanpa ampun menguliti masa lalu mereka. Reputasi keluarga Pratama yang telah dibangun selama beberapa generasi, hancur lebur dalam satu malam. Ayah Ardhito harus mematikan teleponnya, karena tidak sanggup menghadapi panggilan dari kolega dan pers. Saham perusahaan keluarga mereka yang lain anjlok di pembukaan pasar keesokan harinya. Harga yang harus dibayar Ardhito dan Lisa atas keserakahan mereka ternyata jauh lebih mahal dari yang pernah mereka bayangkan. Bukan hanya kebebasan, tetapi juga nama baik, kehormatan keluarga, dan masa depan mereka. Di saat yang sama, nama Sinta Adiwangsa meroket. Ia menjadi simbol kekuatan wanita, kecerdasan, dan pembalasan yang elegan. Di dalam kantor polisi yang steril dan berbau disinfektan, Ardhito dan Lisa ditempatkan di sel terpisah. Mereka tidak lagi saling menatap dengan cinta, melainkan dengan kebencian murni, masing-masing menyalahkan yang lain atas nasib buruk mereka. Sementara itu, di puncak Adiwangsa Tower, Sinta masih berdiri di ruang rapatnya, menatap lampu kota Jakarta yang gemerlapan. Ia tidak merasakan euforia kemenangan. Ia hanya merasakan kelegaan. Keadilan telah ditegakkan. Dan kini, pekerjaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Seminggu setelah penangkapan Ardhito dan Lisa, badai media masih mengamuk dengan dahsyatnya. Setiap hari ada saja detail baru yang terungkap, membuat skandal ini menjadi santapan publik yang tiada habisnya. Di tengah kekacauan itu, Adiwangsa Corp seolah membisu. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada klarifikasi, selain dari berita penangkapan itu sendiri.
Para analis pasar mulai berspekulasi, meramalkan kejatuhan perusahaan yang ditinggal pemimpinnya secara tragis. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya Sinta Adiwangsa ini? Mampukah seorang wanita yang selama ini berada di balik bayang-bayang, kini menahkodai sebuah kapal raksasa yang sedang dihantam badai? Pertanyaan itu akan segera terjawab. Sinta sengaja membiarkan publik berspekulasi. Ia menggunakan waktu seminggu itu bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk bekerja dalam senyap. Ia melakukan konsolidasi internal, menunjuk dewan direksi interim yang ia percaya, memecat semua kroni Ardhito yang tidak kompeten, dan yang terpenting, mempersiapkan panggung untuk kemunculan perdananya. Ia tidak akan muncul sebagai korban yang perlu dikasihani. Ia akan muncul sebagai kekuatan alam yang tak terhentikan. Hari itu pun tiba. Sinta menggelar konferensi pers di ballroom utama Hotel Grand Hyatt. Ratusan wartawan dari media nasional dan internasional memadati ruangan, jauh melebihi kapasitas yang diperkirakan. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar tanpa henti, menciptakan lautan cahaya yang menyilaukan. Mereka semua haus akan berita, haus akan drama, dan siap untuk mencabik-cabik siapapun yang menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tepat pukul 2 siang, pintu utama terbuka. Sinta melangkah masuk, sendirian. Ia mengenakan gaun selutut berwarna biru tua, warnanya memancarkan ketenangan dan kekuatan. Langkahnya mantap saat ia berjalan melewati kerumunan wartawan menuju podium yang telah disiapkan. Tidak ada senyum, tidak ada keraguan. Matanya menatap lurus ke depan, seolah lautan manusia dan kilatan kamera itu hanyalah latar belakang panggungnya. Saat ia tiba di podium, seluruh ruangan mendadak hening. Semua orang menunggu. Sinta berdeham pelan, suaranya yang jernih terdengar jelas melalui sistem pengeras suara. Selamat siang, rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadiran Anda. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah kamera-kamera di depannya. Saya tahu, ada banyak sekali pertanyaan dan spekulasi mengenai perusahaan kami selama seminggu terakhir. Hari ini, saya di sini untuk memberikan jawaban. Nama saya Sinta Adiwangsa. Dan mulai hari ini, saya secara resmi menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO dari perusahaan ini. Ia sengaja menggunakan nama belakang ayahnya, sebuah pernyataan publik yang menegaskan identitas dan haknya. Benar, perusahaan ini sedang melalui sebuah proses yang saya sebut sebagai pemurnian. Kami telah membersihkan elemen-elemen yang tidak sejalan dengan nilai-nilai inti kami, integritas, inovasi, dan kerja keras. Proses ini mungkin terlihat dramatis dari luar, namun saya pastikan, ini adalah langkah yang perlu dan akan membuat fondasi kami menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sinta berbicara dengan lugas dan tanpa emosi saat menyangkut masalah Ardhito. Ia tidak pernah menyebutnya sebagai suaminya, hanya sebagai manajemen sebelumnya. Ia membingkai ulang seluruh narasi. Ini bukanlah kisah balas dendam seorang istri. Ini adalah kisah seorang pendiri yang mengambil kembali haknya untuk melindungi warisannya dari tangan-tangan yang korup dan berniat jahat. Namun, saya di sini bukan untuk membahas masa lalu. Lanjut Sinta, nadanya kini berubah menjadi lebih bersemangat, lebih visioner. Saya di sini untuk berbicara tentang masa depan. Di layar raksasa di belakangnya, logo Adiwangsa Corp. Yang lama memudar, digantikan oleh logo baru yang memukau, gambar Phoenix dengan api keemasan yang menyala terang, logo yang sama dengan yang dilihat Ardhito saat keruntuhannya dimulai. Di bawahnya, tertulis nama baru perusahaan, Phoenix Group. Kita terlahir kembali, kata Sinta, suaranya penuh gairah. Phoenix Group akan menjadi simbol dari kemampuan kita untuk bangkit dari abu menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh. Mulai hari ini, kita akan melipat gandakan investasi kita pada riset dan pengembangan. Kita akan meluncurkan platform, Nexus 2.0, yang akan merevolusi industri logistik digital di Asia Tenggara. Kita juga akan meresmikan Helios Green Initiative, sebuah proyek ambisius untuk menggunakan teknologi analisis data kita demi menciptakan solusi energi terbarukan yang efisien. Satu persatu, Sinta menjabarkan rencananya yang brilian dan mendetail. Ia berbicara tentang ekspansi global, tentang akuisisi strategis, dan tentang komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan inklusif. Ia tidak membaca teks. Semua angka, data, dan strategi itu mengalir deras dari pikirannya, menunjukkan penguasaan materi yang absolut. Para wartawan yang tadinya datang untuk meliput gosip, kini sibuk mencatat setiap kata dari seorang visioner sejati. Sesi tanya-jawab menjadi panggung pembuktian terakhirnya. Seorang wartawan mencoba memancingnya dengan pertanyaan personal. Ibu Sinta, bagaimana perasaan Anda secara pribadi setelah melalui pengkhianatan yang begitu besar dari suami Anda? Sinta menjawab dengan tenang, tanpa berkedip.
Perasaan pribadi saya tidak relevan dengan masa depan perusahaan ini. Fokus saya saat ini 100% adalah untuk memimpin ribuan karyawan saya menuju kesuksesan yang lebih besar. Pertanyaan selanjutnya. Jawaban yang cerdas dan tegas itu membungkam semua upaya untuk menggali drama pribadinya. Ia berhasil mengendalikan narasi sepenuhnya. Setelah 1 jam, konferensi pers berakhir. Sinta meninggalkan podium diiringi oleh tepuk tangan meriah yang spontan dari beberapa jurnalis senior di ruangan itu, sebuah hal yang sangat jarang terjadi. Dampak dari konferensi pers itu terasa seketika. Para analis pasar yang tadinya pesimis, kini berbalik arah. Mereka memuji visi Sinta yang berani dan kepemimpinannya yang kuat. Investor yang tadinya ragu, kini menyatakan kepercayaan penuh mereka. Berita tentang Phoenix Group dan pemimpinnya yang jenius mendominasi siklus berita, menenggelamkan gosip tentang skandal Ardhito. Sinta tidak hanya berhasil menyelamatkan perusahaannya. Ia telah mengubah sebuah krisis yang bisa menghancurkan segalanya menjadi sebuah momen kelahiran kembali yang spektakuler. Ia tidak bangkit dari abu yang ditinggalkan Ardhito. Ia membakar sendiri dunia lamanya hingga menjadi abu, lalu bangkit kembali dengan sayap apinya sendiri, terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan siapapun. 1 tahun kemudian, wajah Sinta Adiwangsa terpampang di sampul majalah Forbes edisi Asia. Judulnya tertulis dengan huruf tebal berwarna emas, Sang Phoenix dari Jakarta. Bagaimana Sinta Adiwangsa mengubah skandal menjadi kerajaan bisnis global senilai 300 miliar. Di dalam foto itu, Sinta tidak tersenyum lebar. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang sama yang pernah ia berikan pada Ardhito. Namun kali ini mata di balik senyum itu memancarkan kehangatan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Dalam 1 tahun, ia telah melampaui semua ekspektasi. Phoenix Group meroket, menjadi salah satu pemain teknologi paling disegani di kawasan ini. Ia membuktikan dirinya bukan hanya sebagai ahli strategi yang brilian, tetapi juga sebagai pemimpin yang inspiratif. Ia membangun budaya perusahaan yang sehat, mempromosikan banyak talenta wanita ke posisi-posisi puncak, dan mendedikasikan sebagian besar keuntungan perusahaan untuk program-program sosial dan lingkungan melalui Helios Green Initiative. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang, ia menjadi mercusuar. Kehidupan pribadinya juga menemukan keseimbangan yang baru. Ia kini sering terlihat bersama seorang pria bernama Rian, seorang arsitek lingkungan yang ia temui saat mengerjakan salah satu proyek hijaunya. Rian adalah pria yang tenang, cerdas, dan suportif. Ia mencintai Sinta bukan karena kekayaannya atau kekuasaannya, tetapi karena otaknya yang cemerlang dan hatinya yang, setelah melewati badai, ternyata penuh dengan kebaikan. Mereka tidak sering tampil di depan publik, lebih memilih menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di kebun raya, atau mendiskusikan ide-ide baru di teras rumah Sinta yang asri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang partner sejati. Di sisi lain dunia, di sebuah tempat yang jauh dari kilau kemewahan dan sampul majalah, nasib yang kontras tengah dijalani oleh Ardhito dan Lisa. Proses pengadilan mereka berjalan cepat dan menjadi tontonan nasional. Bukti rekaman yang tak terbantahkan membuat pembelaan mereka sia-sia. Mereka saling menyalahkan di pengadilan, membuka semua kebusukan satu sama lain, yang justru semakin memberatkan hukuman mereka. Ardhito divonis 20 tahun penjara atas rangkaian dakwaan, mulai dari penipuan korporat hingga konspirasi pembunuhan. Lisa mendapatkan hukuman 12 tahun penjara karena perannya dalam persekongkolan tersebut. Adegan terakhir dari kisah mereka terjadi di sebuah ruang kunjungan penjara yang pengap dan berbau samar disinfektan. Ardhito duduk di balik kaca tebal, mengenakan seragam biru khas narapidana. Wajahnya yang dulu tampan kini tirus dan kuyu. Rambutnya dicukur habis, dan matanya yang dulu penuh arogansi kini kosong dan penuh kepahitan. Tidak ada satupun keluarga atau teman yang datang menjenguknya. Nama keluarga Pratama sudah menjadi bahan cemoohan, dan mereka memilih untuk menjauhkan diri darinya. Di sudut lain ruangan itu, ia bisa melihat Lisa yang sedang dikunjungi oleh ibunya yang menangis. Penampilan Lisa juga telah berubah drastis. Tanpa riasan mahal dan gaun desainer, ia terlihat biasa saja, lelah, dan jauh lebih tua dari usianya. Tatapan mereka sesekali bertemu dari kejauhan, namun tidak ada lagi gairah atau cinta di sana. Hanya ada kebencian dingin dan penyesalan yang tak berujung. Mereka telah menjadi racun bagi satu sama lain. Di dinding ruang kunjungan, tergantung sebuah televisi tua yang menyiarkan program berita siang. Kebetulan, salah satu segmennya adalah liputan tentang peresmian pusat teknologi ramah lingkungan terbaru milik Phoenix Group di Singapura. Kamera menyorot Sinta yang sedang menggunting pita, didampingi oleh para pejabat tinggi. Ia tampak begitu berwibawa, begitu bahagia, dan begitu bersinar. Ardhito terpaku menatap layar televisi. Ia melihat wanita yang pernah menjadi miliknya,
wanita yang ia remehkan, hina, dan coba hancurkan. Kini wanita itu berada di puncak dunia, sementara ia membusuk di dasar jurang. Ia melihat senyum Sinta di layar, senyum tipis yang penuh percaya diri itu. Dan tiba-tiba ia teringat dengan sangat jelas. Itu adalah senyum yang sama persis. Senyum yang Sinta berikan padanya di ruang rapat itu, sesaat sebelum ia berkata, "Semoga kamu menikmati 15 menit ke depan." Dulu ia menganggap senyum itu sebagai tanda kekalahan. Kini ia tahu apa arti senyum itu sebenarnya. Itu bukanlah senyum kekalahan atau kesedihan. Itu adalah senyum kemenangan mutlak. Senyum seorang ratu yang sedang melakukan skakmat pada lawannya. Ardhito memalingkan wajahnya dari layar, menunduk menatap tangannya yang kasar. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan. Selamanya dihantui oleh senyum kemenangan Sinta dan harga yang harus ia bayar atas keserakahannya. Karma telah menemukan jalannya, di penghujung senja kehidupannya yang penuh kepalsuan. Sementara di luar sana, bagi Sinta, fajar yang baru saja dimulai.